Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Tampilan yang teman-teman lihat saat ini adalah merupakan tampilan user profile dari sebuah mikrotik teman yang jauh di sana. Ya, yang tampilannya seperti ini. Di sini kita belajar bagaimana apa sih yang dimaksud dengan log user ya. Ya, di sini maksudnya. Sebentar, kita coba buka satu user profile dulu. Ya, di sini statusnya log user atau dalam bahasa Indonesianya itu kunci user. Di sini enable, ya, enable statusnya. Namun ada beberapa profil yang sudah diubah menjadi disable. Jadi sudah dinonaktifkan untuk log usernya. Saya tanya ke beliau, si empunya mikrotik ini, katanya kenapa log usernya kok di enable? Katanya biar tidak bisa dipakai di HP lain gitu ya. Ya, teman-teman, di sini yang perlu dibedakan adalah share user dan log user. Ya. Kode voucher dengan user profile seperti ini dengan share user isinya adalah satu, ya ini ya, share user ya, shared user. Ya, share user isinya adalah satu. Ya, artinya apa? Artinya kode voucher yang ada di profil ini, di profil manapun yang share usernya satu adalah artinya bisa dipakai di satu perangkat saja. Ya, yang online. Maksudnya jika mau dipindah di perangkat lain, maka perangkat sebelumnya yang sedang online itu harus logout dulu. Ya, harus logout dulu atau matikan HP beberapa saat sampai terlogout otomatis. Jika setelahnya adalah ada logout otomatisnya di mikrotik, baru bisa dipindah ke HP lain. Misalkan HP A sekarang login. Ya, ini ada voucher contohnya 3006 jam. Ya. HP A sekarang login 1 jam. Oh, ternyata baterainya habis gitu ya. Baterainya habis. Baterai saya habis. Mau dicas dulu, mau dimatikan HP-nya atau mau logout, pindah ke HP B, HP satunya, kebetulan dia punya HP katakanlah HP 2 katakanlah seperti itu. Maka di HP A itu harus logout dulu. Harus logout dulu baru boleh login lagi di HP B dengan kode voucher yang sama. Ya, sedangkan kalau HP A masih online, masih aktif, masih belum log off, ya, berarti HP B itu tidak bisa masuk dengan kode voucher yang sama. Ya, itu maksudnya share user isinya satu. Beda kalau share user isinya dua, berarti kode voucher ini bisa aktif bersamaan di dua perangkat. Ya, aktif bersamaan di dua perangkat. Kalau share usernya ada dua, ya, kalau satu share usernya ada satu, berarti kode voucher dalam profil ini hanya boleh aktif di satu perangkat saja. Maksudnya secara bersamaan ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau share user satu mau HP satunya sudah logout, mau dicas pindah ke HP berikutnya itu bisa login di HP B asalkan di HP A itu sudah logout. Jadi tetap satu kode yang aktif gitu ya. Itu kalau share usernya isi satu. Sedangkan kalau log user ini di enable, diaktifkan seperti ini contohnya. Ya ini kode yang 7 jam, yang 7 jam 3000 WRSRI. Ya, ini 7 jam. Ya, bentar, ini disable ya. Yang enable lah, saya contohkan yang enable. Misalkan bonus belanja atau bonus agen. Ini share usernya satu, kodenya log usernya di enable gitu ya, enable statusnya. Jadi kalau punya HP, misalkan punya dua HP, jadi pada saat login HP pertama, HP A itu, kalau posisi log usernya enable, maka MAC address HP A itu akan tercatat di mikrotik, di user mikrotiknya. MAC-nya akan tercatat meskipun HP A itu sudah logout di user di mikrotik, itu tidak bisa dipindah ke HP lain karena MAC addressnya sudah beda. Ya, justru ini akan menjadi kendala baru bagi teman-teman yang punya user yang HP-nya berubah-ubah MAC address. Misalkan login sekarang pakai MAC address ABCDE misalkan ya, lalu dia mati HP-nya pindah ke HP lain, loginnya nanti pakai MAC address lain misalkan seperti itu.
Kan ada HP ya sekarang yang pakai OS 10 Android itu maknya berubah-ubah. Kalau posisinya enable maka pelanggan tidak akan bisa login lagi meskipun dengan HP-nya sendiri, tidak pindah HP gitu ya. Jadi saran saya gimana? Saran saya share user tetap satu. Ini posisinya di disable. Kalau ini di enable, maka pada saat login ada user login dengan profil bonus belanja misalkan. Ada user login dengan profil bonus belanja, maka MAC addressnya akan dicatat. Gimana lihatnya? Lihatnya di Winbox teman-teman. IP hotspot user. Nah ini, nah ini voucher family misalkan. Ini voucher family ini sudah tidak bisa pindah HP. Ini sebentar. Ini misalkan yang 40.000 voucher 40.000 kodenya ini. MAC addressnya sudah tercatat ini di Mikrotik. Ya. Jadi MAC address harus tetap. Maksudnya mau masuk kode voucher ini misalkan ini sekian 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 harus dari MAC address ini, wajib, hukumnya adalah wajib karena MAC addressnya sudah dikunci ya. MAC address sudah dikunci. Ini akan lebih parah teman-teman jika HP yang dipakai pertama login berubah MAC address karena MAC addressnya sudah gak cocok lagi dengan yang dicatat Mikrotik yang pertama. Jadi saran saya tetap seperti yang saya bilang barusan, untuk lock user di enable, di disable ya. Karena di sini sudah ada share user diisi satu, maka kode voucher itu cuma bisa dipakai di satu perangkat, boleh pindah HP asalkan HP sebelumnya itu sudah logout. Gak ada ruginya tuh buat kita. Wong voucher itu memang mau dipakai kok. Misalkan ada dua HP, harusnya seperti yang saya bilang sebelumnya mau dicas, mau pindah HP berikutnya kan boleh saja, gak ada rugi buat kita. Dia tetap login di satu perangkat, satu kode voucher tetap dipakai untuk online di satu HP ya. Beda dengan online di satu HP dengan online di satu HP yang berbeda ya. Kalau di satu HP itu yang sama lock usernya enable, kalau boleh online di satu HP meskipun berbeda asalkan masih satu login, satu kode voucher itu lock usernya di disable, share usernya isinya satu. Jadi gak ada ruginya sebenarnya buat kita. Bahkan jadi masalah baru, pokoknya masalah baru kalau lock user ini di enable karena sekarang ada OS 10 yang udah bisa ganti MAC address. Bahkan kalau ganti MAC address tidak bisa login lagi, dia pakai kode voucher yang sama. Gimana tentang auto login? Ya auto login tuh sampai saat ini masih ada masalah ya, karena kalau MAC address ganti dia memang harus login ulang dulu baru coki diaktifkan, MAC addressnya tercatat dengan kode voucher sekian baru bisa dia auto login. Sekarang kita bahas masalah lock user dan share user itu aja. Jadi saran saya tetap lock usernya di disable, terus share usernya isi satu. Bagaimana jika sudah terlanjur seperti ini? Maka ini dibuka di Mikrotik, di Winbox, diubah satu-satu gitu ya, dibuang MAC addressnya seperti ini. Jadi ini nanti bisa login lagi meskipun tidak auto, nggak masalah. Bahkan kalau di share user lock usernya diaktifkan seperti ini, maka nambah masalah baru lagi. Bukan cuma tidak bisa auto login, HP sebelumnya juga tidak bisa login meskipun login manual ya, tidak bisa karena MAC addressnya sudah dikunci. Jadi tetap saran saya tetap lock user di disable, dimatikan, share usernya dicek, isi satu, gak ada ruginya loh buat kita. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan masih ngambang sekian dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan komentar, dan kalau saya bisa menjawab maka akan saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya bilang tidak bisa kan gitu ya. Jadi orang yang hebat itu bukan bisa mengatasi semua masalah, tapi mengakui bahwa dirinya juga banyak kekurangan dan perlu banyak belajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Kembali saran saya, lock user disable, share usernya isi satu, dan buang MAC address yang sudah tercatat di user agar usernya bisa login lagi meskipun sudah ganti MAC address. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.